Dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681 dan PKT di dalam juga. Wah, Menteri Bahlil dianggap menjadi penyebab utama krisis di negeri ini. Isu reshuffle kabinet dan Bahlil menjadi menteri pertama yang akan kena reshuffle. Benarkah? Simak ceritanya dan jangan di-skip biar tidak salah paham. Dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Indonesia diambang guncangan politik besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, jadi pusat sorotan di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Benarkah Bahlil akan dicopot dari kursi menteri atau justru naik pangkat ke Menteri Koordinator Perekonomian? Di saat harga kebutuhan pokok melambung, PHK merebak, dan rakyat menjerit lewat protes Indonesia gelap, kinerja Bahlil dianggap jadi penutup lubang jarum pemerintahan Prabowo. Aktivis Reformasi 98 seperti Rocky Gerung mendesak reshuffle besar-besaran, menyebut menteri era Jokowi seperti Bahlil sebagai beban bagi visi Indonesia Emas. Lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Tegas Rocky dalam sarasehan di Jakarta 21 Mei 2025. Bahlil yang dikenal flamboyan tak tinggal diam. Dia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo sembari bilang jangan bertindak melampaui kewenangan. Usai rapat di Istana 22 Mei 2025. Tapi desas-desus makin kencang. Kabar dari X menyebut Bahlil berpotensi didepak karena polemik kebijakan seperti distribusi LPG 3 kg yang dikritik bodoh dan tanpa kajian akademis plus dugaan kedekatan dengan oligarki seperti Haji Sam. Investasi hilirisasi 45 miliar dolar Amerika yang diumumkannya untuk Juni 2025, mulai dari nikel hingga baterai kendaraan listrik, menuai pujian, tapi UMKM lokal ngeluh kebijakannya lebih favoritkan investor asing. Makin panas, isu pertemuan Prabowo-Megawati memicu spekulasi PDIP masuk koalisi yang bisa mengorbankan posisi Bahlil demi jatah menteri baru. Ditambah lagi kontroversi disertasi doktoral Bahlil di UI yang belum selesai. Rektor UI Heri Hermansyah bilang Bahlil belum lulus karena disertasinya harus direvisi, bikin citranya dipertanyakan. Di X, netizen terbelah, ada yang dukung Bahlil sebagai juru selamat investasi, tapi banyak juga yang minta dia mundur. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bantah isu reshuffle jilid II, tapi sinyal dari Prabowo soal menteri yang tak sirama bikin publik curiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Bahlil akan jadi korban reshuffle demi menyelamatkan citra Prabowo di tengah krisis? Atau ini cuma drama politik untuk alihkan isu ekonomi? Yang pasti, keputusan ini bisa mengguncang peta politik Indonesia. Kalian tim Bahlil stay atau out? Tulis di kolom komentar dan share video ini kalau kalian ingin tahu kelanjutan drama kabinet terpanas 2025. Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi telah menjadi sorotan publik selama beberapa waktu dengan Roy Suryo sebagai salah satu tokoh sentral yang secara vokal mempertanyakan dokumen tersebut. Roy Suryo bersama beberapa individu seperti Tifa Uziatia Suma, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP-B-831-825-IV-2025-SPKT-Polda METRO Jaya dengan tuduhan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM terbukti asli berdasarkan uji laboratorium forensik. Pengujian tersebut mencakup analisis bahan kertas, tinta cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor yang menunjukkan dokumen tersebut identik dengan pembanding dan tidak ditemukan kejanggalan. Pemeriksaan juga diperkuat oleh keterangan saksi dari UGM dan teman seangkatan Jokowi, serta perbandingan dengan ijazah rekan kuliah lainnya. Dengan demikian, penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Meski demikian, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan pihak lain atas dugaan pencemaran nama baik masih berlanjut di Polda Metro Jaya.
Jokowi menegaskan sikapnya untuk tidak mencabut laporan, bahkan menolak usulan mediasi yang diajukan perwakilan keluarga alumni UGM (Kagama) Cirebon Raya pada 15 Mei 2025. Penolakan ini menunjukkan tekad Jokowi untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas, memperkuat posisinya dengan bukti forensik yang telah diverifikasi. Roy Suryo yang tetap bersikukuh mempertanyakan keaslian ijazah menyatakan bahwa hasil uji forensik Bareskrim bukanlah putusan final dan menegaskan bahwa keabsahan dokumen hanya dapat ditentukan melalui pengadilan. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proses forensik, menyoroti bahwa pemeriksaan harus mencakup 5 jenis tinta pada ijazah. Selain itu, Roy menegaskan haknya sebagai warga negara untuk memeriksa dokumen pejabat publik seperti Jokowi. Namun sikap ini berpotensi memperumit posisinya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Prediksi nasib Roy Suryo jika proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut dan ijazah Jokowi telah terbukti asli secara forensik. Roy Suryo dan rekan-rekannya berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berikut adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi. 1. Tuntutan hukum pencemaran nama baik dan fitnah dengan bukti forensik yang kuat dan pernyataan Bareskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Tuduhan Roy Suryo dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi palsu yang mencemarkan nama baik. Menurut pakar hukum pidana Albert Aries, tuduhan yang tidak terbukti dapat dianggap sebagai fitnah dengan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan pencemaran nama baik biasa. Roy Suryo dan pihak lain dapat dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik dan fitnah serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE yang mengatur tentang manipulasi dokumen elektronik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kegaduhan. Ancaman hukuman maksimal berdasarkan pasal-pasal ini bisa mencapai 6 hingga 7 tahun penjara, tergantung pada putusan hakim. 2. Pemeriksaan bukti tambahan. Polda Metro Jaya telah memeriksa 24 saksi termasuk Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma serta menerima 16 bukti fisik dan 9 video dari pelapor Pradi Bersatu. Jika bukti-bukti ini seperti unggahan media sosial dan pernyataan Roy di acara televisi terbukti memperkuat dugaan penghasutan atau penyebaran informasi palsu, posisi Roy akan semakin lemah. Penyidik juga telah memeriksa dokumen dan saksi tambahan seperti teman SMA dan kuliah Jokowi yang mendukung keaslian ijazah. Kurangnya bukti konkret dari Roy untuk mendukung tuduhannya dapat membuatnya sulit membela diri di pengadilan. 3. Potensi hukuman penjara atau denda mengacu pada kasus sebelumnya. Roy Suryo pernah dijatuhi hukuman 9 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2022 atas kasus penodaan agama terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur. Jika terbukti bersalah dalam kasus ini, Roy berpotensi menghadapi hukuman serupa atau lebih berat, mengingat tuduhan kali ini melibatkan mantan presiden dan isu sensitif yang menimbulkan kegaduhan publik. Sikap Jokowi yang menolak damai memperkecil peluang penyelesaian di luar pengadilan. 4. Skenario pencabutan laporan dalam kurung kecil kemungkinan. Meskipun kecil kemungkinannya, Jokowi masih memiliki opsi untuk mencabut laporan seperti yang diisyaratkan dalam beberapa pemberitaan. Namun pernyataan tegas Jokowi dalam menolak mediasi menunjukkan bahwa ia ingin menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, kemungkinan pencabutan laporan tampaknya sangat tipis. 5. Dampak publik dan karya Roy Suryo. Selain konsekuensi hukum, Roy Suryo juga berpotensi menghadapi kerusakan reputasi yang signifikan. Sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan pakar telematika, tuduhan yang tidak terbukti dapat melemahkan kredibilitasnya di mata publik. Sentimen di media sosial seperti yang terlihat pada unggahan X menunjukkan polarisasi antara pendukung Roy yang memuji keberaniannya dan pihak yang menganggapnya telah melanggar hukum. Jika terbukti bersalah, citranya sebagai figur publik dapat semakin terpuruk, terutama mengingat riwayatnya yang telah beberapa kali tersandung kasus hukum. Timnas Indonesia. Hal ini juga menandakan bahwa PSSI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tim melalui proses naturalisasi pemain. Dengan kompetisi yang semakin ketat, setiap pemain harus berusaha lebih keras untuk menjaga tempat mereka di tim. Kehadiran Dean James tentunya memberikan opsi baru bagi pelatih Timnas Indonesia
Patrick Kluivert untuk mengisi posisi bek kiri. Sebelumnya, ada banyak pemain yang beroperasi di posisi tersebut, seperti Calvin Verdonk, Shane Patinama, Nathan Tejo Aon, dan Pratama Arhan. Keempat pemain ini sering dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda pada masa akhir kepemimpinan Shin Tae-yong. Namun, dari keempat nama itu, hanya Calvin Verdonk saja yang jadi pilihan utama, ungkap Kluivert. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to reach new heights, leave the past, its tears and scars, the future's waiting among the stars. Kabar mengejutkan datang dari Jepang. Mantan pelatih timnas Indonesia secara tiba-tiba terlihat bertemu secara pribadi dengan Sandy Walsh di klubnya. Momen ini terjadi di tengah kesibukan sang pelatih yang baru saja kembali ke Indonesia pekan lalu untuk mengurus beberapa agenda penting. Pertemuan ini langsung mengundang tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, tidak ada kabar sebelumnya mengenai rencana kunjungan sang pelatih ke Jepang, apalagi bertemu dengan salah satu pemain naturalisasi andalan timnas Indonesia. Apakah ini hanya pertemuan biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan? Sandy Walsh saat ini bermain untuk klub Jepang yang menjadi destinasi baru dalam kariernya setelah meninggalkan KV Mechelen di Belgia. Kehadirannya di Jepang diharapkan bisa meningkatkan level permainannya agar semakin tajam saat kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, pertemuannya dengan mantan pelatih timnas menimbulkan spekulasi bahwa ada kemungkinan pembicaraan terkait masa depannya di skuad Garuda. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak mengenai isi pertemuan tersebut. Namun, momen ini tentu mengundang rasa penasaran, terutama karena mantan pelatih tersebut sebelumnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Apakah ini hanya silaturahmi biasa atau ada agenda tersembunyi yang sedang disiapkan? Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan proyek baru yang melibatkan timnas Indonesia? Para penggemar tentu menantikan perkembangan lebih lanjut dari kabar ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada sesuatu yang sedang direncanakan di balik pertemuan ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Begitulah kira-kira adanya. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our... Kabar terbaru datang dari Alex Pastur, analis tim nasional Indonesia yang telah tiba di tanah air. Kedatangannya ini menjadi bagian dari persiapan jelang laga penting melawan Australia pada bulan Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Alex Pastur langsung bergerak cepat. Ia dijadwalkan hadir di berbagai pertandingan Liga 1 untuk mengamati para pemain yang sedang berlaga. Hasil analisisnya akan menjadi data penting bagi pelatih kepala untuk menentukan siapa saja pemain yang pantas dipanggil memperkuat tim Garuda di laga krusial tersebut. Fokus utama Pastur adalah menilai performa individu para pemain seperti kemampuan teknis, taktik, dan kondisi fisik mereka. Selain itu, ia juga akan memperhatikan mentalitas pemain, terutama yang menunjukkan performa konsisten di kompetisi domestik. Australia sendiri dikenal sebagai lawan yang tangguh, sehingga timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas terbaik untuk menghadapi laga tersebut. Kehadiran Alex Pastur diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menyusun skuad yang solid dan kompetitif. Totalitasnya dalam timnas benar-benar buat kita bangga dan sedikit melupakan kegalauan kita beberapa waktu yang lalu saat PSSI umumkan pemecatan Shin Tae-yong. Begitulah kira-kira narasi ini dibangun.
Tak hanya menjadi sorotan di tanah air, berita naturalisasi Jairo Riedewald yang merupakan pemain Royal Antwerp FC tersebut juga menyita perhatian dari negara lain. Forum penggemar sepak bola Vietnam merilis sebuah berita tentang Jairo Riedewald yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Indonesia akan kembali kedatangan gelandang sekelas Premier League, tulis sebuah forum penggemar bola Vietnam. Dilansir dari kanal YouTube Taktik 11 Kabar, proses naturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia tersebut juga mendapat berbagai respons dari fans Vietnam. Tim Indonesia lebih terkenal di Vietnam dibandingkan tim Vietnam di tanah air sendiri, tulis seorang fans Vietnam. Mengajar 20 orang Belanda bermain di Piala Dunia rasanya gemilang. Sementara beberapa pemain domestik ada yang duduk di bangku cadangan, ada yang tidak dipanggil. Semakin tinggi mendaki, semakin sakit terjatuh, kata warganet lain. Meski banyak yang melontarkan sindiran kepada timnas Indonesia karena banyak menurunkan pemain naturalisasi, namun seorang netizen berpendapat bahwa Vietnam tidak akan bisa seperti Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan. Sebab timnas Indonesia hanya menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sementara Vietnam memiliki sangat sedikit pemain keturunan. Banyak dari Anda yang iri pada mereka. Seberapapun besarnya keinginan kita untuk melakukan sesuatu di Vietnam, kita tidak bisa melakukan hal seperti mereka. Mereka hanya mengimpor orang-orang dari ras campuran yang nenek moyangnya adalah orang Indonesia. Di Vietnam pemain dari ras campuran sangat sedikit, apalagi yang memiliki kekayaan lebih dari itu. Puluhan juta dolar bersaing untuk turnamen tersebut. Juara top Eropa seperti Indonesia pergi saja ke Piala Dunia dan bergembiralah. Jika Vietnam bisa pergi ke Piala Dunia dengan cara ini, tidak ada yang akan mendukungnya, tulis seorang fans Vietnam. Benar harus ada uang untuk menyuap, tapi Indonesia tidak kekurangan uang. Negaranya lebih banyak penggemar sepak bola dibandingkan Vietnam, hanya saja prestasinya tidak banyak, timpal fans lain. Nama Jairo Riedewald sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran 9 September 1996 di Haarlem, Belanda tersebut memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari sang ibu. The clock struck 12, a New Year's light. Patrick Kluivert, pelatih dengan segudang pengalaman, telah menegaskan keputusannya untuk menjadikan Jay Itzes sebagai kapten tim secara permanen. Dalam sebuah wawancara, Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa Jay Itzes adalah sosok yang paling cocok dan pantas memegang tanggung jawab besar tersebut. Jay bukan hanya pemain yang luar biasa di lapangan, tetapi juga pemimpin sejati di luar lapangan. Dia memiliki visi, keberanian, dan kemampuan untuk menyatukan tim dalam situasi apapun, ujar Kluivert. Menurut sang pelatih, Jay Itzes menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sulit ditemukan. Dedikasi, profesionalisme, dan pengaruh positifnya telah menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Dia bukan hanya kapten, dia adalah roh dari tim ini, tambah Kluivert. Keputusan ini sekaligus menegaskan keyakinan Kluivert bahwa Jay Itzes akan menjadi sosok kunci yang membawa tim menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keputusan itu sering dibandingkan dengan kebijakan pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong, yang entah bagaimana sering merotasi ban kapten dari timnas. Banyak yang menyebut hal tersebut adalah ada masalah pribadi dan kearogansian STY yang harus ditaati. Itulah perbedaan signifikan kultur sepak bola ala Eropa dan Asia. Semoga timnas semakin sukses ke depannya. In view, we'll make it shine. It starts with you. It starts with you. Every sunrise with Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara terkait keputusan pelatih baru Patrick Kluivert yang mencoret 3 pemain andalannya dari skuad utama. Dalam sebuah wawancara, Shin mengaku heran dan sedikit kecewa dengan kebijakan tersebut, mengingat pemain-pemain itu selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas di bawah kepemimpinannya. Menurut Shin, ketiga pemain tersebut memiliki kontribusi besar dalam mengangkat performa timnas, baik di tingkat regional maupun internasional. Mereka adalah pemain-pemain dengan mental kuat dan kualitas yang sudah terbukti di lapangan. Saya tidak mengerti mengapa mereka dicoret begitu saja, ujarnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan.
Ia menyebut bahwa selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, dirinya tidak pernah diberikan target spesifik untuk membawa tim lolos ke Piala Dunia. Hal ini dianggapnya sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal, mengingat Piala Dunia seharusnya menjadi tujuan utama setiap tim nasional. Sebagai pelatih, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Tetapi ketika tidak ada target besar seperti lolos ke Piala Dunia, itu membuat saya bertanya-tanya tentang visi jangka panjang sepak bola Indonesia, tambahnya. Komentar scene ini memancing beragam reaksi dari para penggemar sepak bola, baik di Indonesia maupun Korea Selatan, yang selama ini mendukung penuh kiprahnya bersama tim Garuda. Kini perhatian tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert akan membuktikan keputusannya di lapangan, serta bagaimana timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di masa mendatang. Begitulah kira-kira situasinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tetap pantau perkembangan berita terkini hanya di GDNEWS. Patrick Kluivert, pelatih kepala baru timnas Indonesia, memberikan tanggapan tegas terhadap beberapa laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah pemain merasa Sintayong STY memiliki gaya kepelatihan yang arogan dan bersikap seperti seorang diktator. Kluivert menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak akan berlaku di eranya. Dari apa yang saya dengar, ada pandangan bahwa gaya kepemimpinan sebelumnya dianggap terlalu keras dan cenderung otoriter. Saya menghormati apa yang telah dicapai Sintayong, tetapi setiap pelatih memiliki caranya sendiri. Saya lebih percaya pada pendekatan yang terbuka dan dialog yang sehat dengan para pemain, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Menurut Kluivert, perbedaan kultur menjadi faktor signifikan dalam pendekatan kepelatihan mereka. Saya berasal dari kultur yang menekankan kolaborasi dan saling mendukung. Saya ingin membangun hubungan yang kuat dengan para pemain, di mana mereka merasa didengar, dipercaya, dan dihargai, tambahnya. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa era baru timnas Indonesia akan lebih menitik beratkan pada keharmonisan tim dengan tetap menjaga disiplin dan profesionalisme sebagai pondasi utama. Saya ingin pemain bermain dengan hati, bukan hanya karena tekanan, tutup Kluivert. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to... Suasana optimisme sedang melanda sepak bola Indonesia setelah Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas. Tak hanya sosok Kluivert yang menarik perhatian, tetapi juga kehadiran dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kehadiran keduanya telah membuat supporter Garuda semakin yakin bahwa mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Alex Pastoor, pelatih yang dikenal cerdas dalam merancang strategi permainan modern, membawa pengalaman panjang dari klub-klub Eropa. Pastoor dikenal piawai dalam membangun tim dengan filosofi permainan menyerang yang berbasis penguasaan bola. Sementara itu, Denny Lanzaat, mantan pemain timnas Belanda yang kini menjelma menjadi pelatih berbakat, diharapkan mampu membangun mental juara di kalangan pemain Garuda. Kombinasi pengalaman keduanya menjadi modal besar untuk membawa Indonesia bersaing di level internasional. Banyak supporter yang menyambut langkah ini dengan antusias. Menurut mereka, kehadiran tim pelatih kelas dunia ini menunjukkan keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia. Seorang supporter mengungkapkan, dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat, kami yakin timnas akan punya kualitas baru. Ini adalah langkah besar untuk meraih mimpi lolos Piala Dunia. Di tengah harapan besar ini, PSSI terus mempersiapkan program-program yang mendukung visi besar tersebut. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya dipastikan akan fokus mempersiapkan timnas untuk turnamen-turnamen besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, yang akan menjadi batu loncatan penting bagi Garuda. Dengan kehadiran pelatih berpengalaman, supporter kini merasa optimis bahwa timnas Indonesia tidak hanya mampu bersaing di Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat Asia dan bahkan dunia. Semua pihak berharap kolaborasi antara Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat akan menjadi kunci untuk membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Sebuah mimpi yang selama ini diidamkan jutaan penggemar Garuda. Apakah ini menjadi awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia? Kita nantikan bersama kiprah mereka di lapangan hijau. Tetap dukung timnas dan pantau perkembangannya hanya di GD News.
Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sosok legendaris Edwin van der Sar, mantan penjaga gawang kelas dunia, resmi bergabung sebagai pelatih kiper timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi sorotan besar dan membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Keputusan van der Sar untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, ia adalah salah satu kiper terbaik dunia yang pernah bermain untuk klub raksasa seperti Ajax Amsterdam, Juventus, dan Manchester United. Kehadirannya bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga ambisi besar untuk mencetak sejarah baru bersama sepak bola Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran Alex Pastoor, sahabat dekat van der Sar sekaligus asisten pelatih kepala timnas Indonesia saat ini. Diketahui keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sejak lama, sehingga ajakan Pastoor untuk bekerja sama di Indonesia menjadi salah satu alasan kuat bagi van der Sar menerima tantangan ini. Dalam sebuah wawancara, van der Sar menyampaikan bahwa dirinya sangat antusias menjadi bagian dari proyek besar ini. Ia mengatakan, "Saya ingin membawa pengalaman saya untuk membangun generasi penjaga gawang yang bisa bersaing di level internasional. Bersama Alex Pastoor, saya percaya kami bisa melakukan hal besar di sini." Langkah besar ini tentu menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Denny, Alex Pastoor, dan Edwin van der Sar, timnas Indonesia diharapkan dapat mencapai level baru di kancah internasional. Apakah kolaborasi ini mampu membawa tim Garuda terbang lebih tinggi? Kita tunggu saja kiprah mereka di pertandingan-pertandingan mendatang. Inilah momen bersejarah yang patut kita banggakan. Jangan lupa untuk terus mendukung timnas Indonesia. Begitulah kira-kira yang terjadi apabila Indonesia benar-benar dilatih oleh van der Sar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia memicu kontroversi baru setelah grup hacker terkenal CP9 mengungkap skandal besar di balik keputusan tersebut. Berdasarkan dokumen dan komunikasi yang diretas, CP9 mengklaim bahwa salah satu orang terdekat Erick Thohir diduga menjadi dalang di balik pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu. Informasi yang bocor menyebutkan bahwa individu tersebut memiliki koneksi kuat dengan kelompok mafia bola yang selama ini berusaha mempertahankan kendali mereka di sepak bola Indonesia. Sintayong yang dikenal tegas dan memiliki visi besar untuk membangun timnas secara profesional dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang tidak ingin perubahan terjadi. Dalam salah satu dokumen yang dirilis disebutkan bahwa mafia bola merasa terganggu dengan keberhasilan STY membawa Indonesia ke level kompetisi yang lebih tinggi. Kita perlu memastikan dia tidak lagi punya pengaruh di sini, bunyi salah satu pesan yang diduga berasal dari jaringan mafia tersebut. Sorotan semakin tajam setelah CP9 juga mengungkap komunikasi internal yang menunjukkan bahwa beberapa keputusan strategis di PSSI dipengaruhi oleh kepentingan mafia bola. Erick Thohir sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan orang terdekatnya dalam skandal ini. Berita ini langsung menjadi perhatian publik dan memancing kemarahan supporter timnas Indonesia. Tagar hashtag #SaveIndonesianFootball dan hashtag #BersihkanSI pun menjadi tren di media sosial, dengan banyak pihak mendesak Erick Thohir untuk segera mengambil tindakan tegas dan mengungkap kebenaran. Jika dugaan ini terbukti benar, skandal ini tidak hanya mencoreng nama PSSI tetapi juga menjadi bukti kuat bahwa sepak bola Indonesia masih terjebak dalam jerat mafia yang menghambat kemajuan. Masyarakat kini menanti langkah Erick Thohir untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan sepak bola Indonesia dari praktik kotor ini. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan terkait isu hangat pemecatan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Ketegangan yang terjadi di tubuh PSSI membuat Presiden memanggil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung ke Istana Negara.
Dalam pertemuan itu, Presiden meminta kejelasan terkait keputusan kontroversial tersebut yang telah memicu reaksi keras dari masyarakat dan para penggemar sepak bola Indonesia. Erick Thohir dalam pertemuan itu mengakui bahwa situasi ini tidak mudah. Ia mengungkapkan bahwa ada sejumlah pihak yang mendesaknya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Tekanan ini diduga berkaitan dengan berbagai polemik di internal organisasi, termasuk keputusan yang melibatkan masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan arah pembinaan sepak bola nasional. Ia meminta Erick Thohir untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait dasar keputusan tersebut. Presiden juga menekankan bahwa sepak bola adalah harapan besar bagi rakyat Indonesia, sehingga setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kisru ini semakin menyorot dinamika di tubuh PSSI yang terus menjadi sorotan publik. Akankah Shin Tae-yong tetap bertahan? Dan bagaimana langkah Erick Thohir menghadapi tekanan yang semakin besar? Semua mata kini tertuju pada keputusan akhir yang akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan tengah mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai nahkoda timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana besar Erick untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya setelah Shin Tae-yong mengakhiri kontraknya pada akhir tahun 2023. Visi besar Erick yang fokus pada pembinaan pemain muda, penguatan sistem kompetisi, dan persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia membuat banyak pelatih Eropa tertarik mengajukan diri. Nama-nama besar di dunia kepelatihan disebut telah mengirimkan proposal mereka, termasuk beberapa yang pernah menangani klub dan tim nasional ternama. Berita ini pun menjadi sorotan berbagai media Eropa. Beberapa outlet media menyoroti keberanian Erick Thohir dalam mengarahkan transformasi sepak bola Indonesia, termasuk fokusnya pada investasi besar dalam infrastruktur dan program pengembangan pemain muda. Indonesia adalah pasar besar yang sedang berkembang. Visi Erick Thohir untuk sepak bola negara ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih top Eropa, tulis salah satu media olahraga terkemuka di Inggris. Meski belum ada nama yang dikonfirmasi, pencarian pelatih baru ini memicu perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang mendukung langkah Erick, namun ada pula yang menilai bahwa peran Shin Tae-yong yang berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia belum sepenuhnya selesai. Langkah Erick Thohir ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi peserta di panggung sepak bola dunia, tetapi juga bersaing secara serius di level internasional. Siapa pelatih yang akhirnya akan dipilih? Hanya waktu yang akan menjawab. Setelah sempat memanas dengan tagar #Stiot yang ramai digaungkan supporter di media sosial, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya menunjukkan perubahan sikap. Kritik tajam yang dilayangkan masyarakat dan evaluasi mendalam dari PSSI tampaknya menjadi momen introspeksi bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong dikabarkan langsung mengambil langkah besar dengan menghubungi Elkan Bagot, salah satu bek andalan timnas Indonesia, untuk kembali memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday Januari mendatang. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa Shin kini lebih mengutamakan kepentingan tim ketimbang egonya. FIFA Matchday Januari sendiri disebut-sebut akan menjadi ajang bergengsi, karena timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Portugal dalam laga persahabatan. Jika kabar ini benar, maka pertandingan tersebut akan menjadi tantangan besar bagi tim Garuda untuk mengukur kemampuan mereka melawan salah satu tim terkuat di dunia. Dengan keputusan ini, Shin Tae-yong berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter yang sebelumnya mulai kehilangan keyakinan terhadap kepemimpinannya. Mampukah Shin dan timnas Indonesia bangkit pada FIFA Matchday mendatang? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya. From a homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda
glitter on our chest, hope in our heart, unite the dream, let the journey start. Every step is a sacred vow, for the nation we fight here and now. With sacrifice we'll never fall. Penampilan gemilang Jay Itzes saat menghadapi Juventus kemarin sukses mencuri perhatian dunia sepak bola. Gelandang muda penuh talenta ini tampil luar biasa, memukau penonton dengan penguasaan bola yang tenang, visi permainan yang tajam, serta kontribusinya dalam serangan tim. Performanya dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam laga tersebut, membuat namanya semakin bersinar di kancah sepak bola internasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United, salah satu klub raksasa Premier League, tengah mempertimbangkan untuk merekrut Jay Itzes pada bursa transfer musim ini. MU dikabarkan serius memantau perkembangan pemain muda tersebut dan melihatnya sebagai solusi untuk memperkuat lini tengah mereka yang membutuhkan kreativitas tambahan. Menariknya, rumor ini semakin relevan karena Jay Itzes sendiri pernah mengungkapkan bahwa salah satu impian terbesarnya adalah bermain di Premier League. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Itzes menyebut bahwa ia menganggap Liga Inggris sebagai kompetisi terbaik di dunia, baik dari segi intensitas, kualitas pemain, maupun atmosfer yang diciptakan oleh para penggemar. Bermain di Premier League menurutnya adalah puncak karier yang ingin ia capai. Jika transfer ini benar-benar terjadi, bukan hanya Jay Itzes yang akan meraih mimpinya, tetapi juga Manchester United yang berpotensi mendapatkan pemain muda penuh potensi untuk jangka panjang. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jay Itzes maupun Manchester United terkait rumor ini. Akankah Jay Itzes segera merumput di Old Trafford dan menjadi bintang baru di Liga Inggris? Ataukah masih ada klub lain yang berpotensi merebutnya? Semua akan terjawab di bursa transfer yang sedang berlangsung. Ikuti terus GD News untuk update berita transfer terbaru dan kisah menarik dari dunia sepak bola.